Selamat sore Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu ke pelajaran 3. Pelajaran 3 ini akan membahas tentang para siswa pendukung Sang Buddha. Kita akan melihat para siswa pendukung Sang Buddha. Para siswa pendukung Sang Buddha ini siapa saja? Ada banyak sekali ya, Yuda. Para siswa pendukung Sang Buddha. Ada Wisaka, ada Raja Bimbisara. Yang Yuda ketahui siapa saja para pendukung Sang Buddha? Ada yang tahu? Michael, Yuda, siapa para pendukung Sang Buddha? Yuda sudah baca bab 3? Belum, Romo. Belum. Oke, minggu kemarin saya bilang suruh baca, ini nggak dibaca ya. Oke, kita masuk ke bab 3 ya, langsung ya. Kita baca parita dulu ya, silakan tangannya beranjali. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggam namami. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Kita sudah membacakan parita. Kita akan masuk lagi ke pelajaran kita yang selanjutnya. Hari ini kita masuk ke bab 3. Kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang meneladan para siswa pendukung Sang Buddha. Para siswa pendukung Sang Buddha itu banyak sekali ya, para siswa pendukung Sang Buddha. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang Wisaka. Wisaka. Ada yang pernah tahu siapa itu Wisaka? Ada yang pernah tahu? Michael tahu Wisaka? Michael tahu siapa Wisaka, Michael? Enggak tahu? Yuda tahu siapa Wisaka? Ada di halaman 73 ya. Michael halaman buka buku Pernah paketnya. dengar namanya Romo. Michael buka buku paketnya halaman 73. Oke, kita masuk di pelajaran ini ya. Kita belajar tentang Wisaka hari ini. Wisaka adalah wanita penyokong Buddha. Tahu penyokong nggak? Apa itu penyokong? Pendukung. Penyokong atau pendukung atau donatur. Ya, penyokong atau donatur. Wisaka adalah merupakan wanita penyokong Buddha. Nilai-nilai apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari seorang ibu Wisaka ini ya. Nanti kalian akan tahu ya. Kita akan mulai saja pelajaran kita, yaitu tentang Wisaka. Namanya adalah Wisaka. Saya akan bacakan saja ya. Karena jaringan kalian sedang tidak baik, maka saya akan membacakan. Tunggu ya. Oke. Wisaka adalah penyokong utama Sang Buddha. Wisaka, Ibu Wisaka, ini adalah seorang penyokong utama dari Sang Buddha. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya raya. Ketika Wisaka berusia 7 tahun, Buddha mengunjungi sebuah desa tempat kelahirannya. Ia segera menyambut kedatangan Sang Buddha. Sejak muda, Wisaka selalu berbakti dan taat
terhadap nilai-nilai agama. Ketika mendengar khotbah dari Sang Buddha, Wisaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Wih, mantap ya. Jadi setelah baru saja mendengarkan khotbah, langsung mencapai tingkat kesucian. Ini mantap sekali nih, Ibu Wisaka nih. Wisaka juga memiliki 5 macam kecantikan, ya. Wisaka ini orang yang paling cantik ya. Wisaka ini memiliki 5 macam kecantikan. Dia punya kecantikan rambut. Rambutnya bagus sekali. Kecantikan penampilan. Wah, mukanya cantik sekali. Kecantikan penampilan. Penampilannya bagus sekali. Yang ketiga, kecantikan struktur tulang. Jadi tulangnya bagus. Tulang Ibu Wisaka ini bagus. Lalu memiliki kecantikan kulit yang lembut dan berwarna kuning emas. Jadi kulitnya itu bagus. Kulitnya lembut, warnanya juga cantik. Weh, mantap. Lalu Ibu Wisaka juga meskipun dia tua, sudah berumur, dia terlihat seperti anak muda, awet muda ya, awet muda. Jadi kita juga pengen bercita-cita seperti ini ya. Temukan playlist yang sesuai dengan mood kamu. Pilih lagu hit saat ini, sampai lagu untuk suasana hati yang lagi happy. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Nah, Wisaka ini, nanti kalau saya tanya, Wisaka ini terkenal sebagai orang yang apa ya? Wisaka ini terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan. Beliau terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan. Dia terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan. Ibu Wisaka ini sangat terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan. Oleh karena itu penduduk Kota Sawati selalu mengundang Wisaka kalau mereka mau mengadakan pesta dan perayaan lain. Nah, Wisaka ini memiliki sifat yang luhur. Wisaka mendapat tempat yang luhur dan sangat dihormati. Wisaka ini orang yang sangat dihormati ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat dihormati. Ini adalah ilustrasi Wisaka sedang menyelesaikan perselisihan para bhikkhuni. Bahkan para bhikkhuni saja segan dengan seorang Wisaka. Lalu saya akan melanjutkan. Wisaka mendapat gelar, ya, Ibu Wisaka ini mendapat gelar sebagai pemimpin para dayika. Pemimpin para dayika. Dayika ini adalah wanita sebagai penyokong Sang Buddha. Ini yang dimaksud dengan dayika. Wisaka memiliki peran penting di berbagai kegiatan Buddha dan para pengikutnya. Saat itu, ia diberi wewenang oleh Buddha untuk menyelesaikan perselisihan di antara para bhikkhuni. Nah, bahkan Buddha saja memberikan wewenang kepada Wisaka untuk menyelesaikan perselisihan yang ada pada para bhikkhuni ya. Setelah ada perselisihan para bhikkhuni, Wisaka diutus oleh Sang Buddha untuk menyelesaikan permasalahannya. Selama 20 tahun terakhir ketika berada di Kota Sawati, Sang Buddha membagi waktunya, yaitu antara kota Jetawana dan Pubarama. Lalu Wisaka memohon diberikan 8 anugerah kepada Buddha ya. Ini Wisaka minta 8 anugerah dari Sang Buddha. Apa saja 8 anugerah itu yang diminta ya, yang dimohon oleh Wisaka ya. Nanti kita lihat ya, 8 anugerah itu saya minta kepada Yuda untuk membacakan 8 anugerah. Silakan coba Yuda bacakan 8 anugerah yang dimohon oleh Ibu Wisaka.
juga kepada para biku yang selesai melaksanakan puasa. Makan kepada biku yang datang ke Sawati. Makanan kepada para biku yang pergi dari Sawati. Makanan kepada biku yang sakit. Makanan kepada mereka yang menjaga biku yang sakit. Obat kepada biku yang sakit. Beras untuk keperluan mendadak. Pakaian mandi kepada para bikuni. Oke, terima kasih Yuda. Nah, ini adalah 8 anugerah yang dimohon oleh Wisaka kepada Sang Buddha. Ada 8 hal. 1. Jubah kepada para biku yang selesai melaksanakan wasa. Wasa ini berdiam diri selama 3 bulan lamanya, setelah itu melaksanakan katina. Ini yang dimaksud dengan wasa, ya. Jadi Ibu Wisaka ini memohon kepada Sang Buddha untuk memberikan jubah kepada para biku yang selesai melaksanakan wasa. Jadi Wisaka diperkenankan untuk memberikan, ya. Jadi yang dimohon oleh Wisaka kepada Sang Buddha, jadi setelah para Bante selesai melaksanakan wasa, Wisaka mau memberikan jubah kepada para biku. Lalu yang kedua, Wisaka diperkenankan untuk memberi makanan kepada biku yang datang ke Sawati. Jadi Wisaka diperbolehkan untuk memberikan makanan kepada para biku yang sedang datang ke Sawati. Lalu yang ketiga, Wisaka diperkenankan untuk memberikan makanan kepada biku yang pergi dari Sawati. Yang keempat, Wisaka diperkenankan memberikan makanan kepada biku yang sedang sakit. Jadi diperbolehkan untuk memberikan makan kepada biku yang sedang sakit. Yang kelima, Wisaka diperkenankan memberikan makanan kepada mereka yang menjaga biku yang sakit. Yang keenam, Wisaka diperkenankan untuk memberikan obat kepada biku yang sakit. Yang ketujuh, Wisaka diperkenankan juga untuk memberikan keperluan mendadak. Lalu yang kedelapan, Wisaka diperkenankan untuk memberikan pakaian mandi kepada para bikuni. Ini adalah 8 anugerah yang diminta Wisaka kepada Sang Buddha. Ini adalah 8 anugerah ya yang diminta oleh Wisaka kepada Sang Buddha. Saya akan melanjutkan. Saya minta kepada Michael nanti ya. Ini saya akan memperlihatkan. Ini adalah Wisaka, ilustrasi Wisaka sedang memimpin pembangunan wihara. Jadi Ibu Wisaka ini ingin membangun wihara yang diperuntukkan untuk Sang Buddha ya, yang diperuntukkan untuk Sang Buddha. Wihara ini dibangun untuk Sang Buddha. Namanya Wihara Pubarama. Namanya adalah Wihara Pubarama. Coba saya minta kepada Michael untuk membacakan ini. Wisaka memiliki 10 orang putra dan 10 orang putri. Tiap putra dan putri mempunyai 20 orang anak dan tiap cucunya kembali mempunyai 20 anak. Wisaka mempunyai 8.420 anak dan cucu dan cicit yang semuanya hidup meskipun berusia lanjut. Tetapi Roman mukanya seperti gadis berumur 16 tahun. Wisaka meninggal dunia pada usia 120 tahun. Setelah meninggal dunia, Wisaka lahir kembali di surga Nimanarati, surga tingkat kelima. Di sana ia menjadi pelayan raja dewa bernama Sunimita. Menurut Buddha Ghosa, Wisaka dan Anathapindika akan menikmati hidup bahagia di alam surga selama 131 kalpa.
sebelum akhirnya mereka mencapai nibbana. Oke, terima kasih Michael sudah membacakan. Saya ulangi dulu ya. Wisaka ini sangat mantap sekali ya. Punya anak 10 laki-laki. Berarti jumlah anaknya berapa ini ya? Kita lihat ya. Wisaka punya 10 orang putra. Wih, banyak sekali ya putranya. Punya 10 orang putra. Dan punya 10 orang putri. Banyak ya. 20 putra dan putri ya. Jadi Wisaka ini punya 10 orang putra, 10 orang putri. Tiap putra dan putrinya, putranya punya 20 anak, putrinya juga punya 20 anak. Banyak ya. Tiap cucunya kembali mempunyai 20 anak. Cucu Wisaka punya 20 anak. Sehingga totalnya, jika ditotal ini banyak sekali ya. Jadi Wisaka totalnya memiliki 8.420 anak, cucu, dan cicit yang semuanya hidup. 8.420 ya. Banyak sekali ini kalau dibuat untuk main bola nggak kehitung nih jadi berapa kesebelasan kan? Banyak sekali ya. Jadi kalau ini dikumpulkan dalam satu rumah, kalau dikumpulkan dalam satu rumah ini nggak muat nih. Jadi kalau dikumpulkan dalam satu gedung pun masih nggak muat karena banyak sekali ya. 8.420. Oke ya, semuanya hidup lagi, masih hidup. Dan juga mereka semuanya terlihat seperti anak-anak muda meskipun tua. Jadi awet muda, semuanya awet muda. 8.420 ini awet muda semua. Lalu Ibu Wisaka ini ya yang punya keluarga sebanyak 8.420 ini meninggal pada usia 120 tahun. Wah, tua sekali ya. Ya, siapa yang bisa bertahan sampai 120 tahun? Ada yang bisa bertahan sampai 120 tahun? Michael mampu nggak, Michael, sampai 120 tahun? Enggak, Romo. Enggak kan? Orang sekarang mana ada yang mampu sampai 120 tahun? Orang sekarang nggak ada yang sampai 120 tahun ya. Bahkan orang sekarang pun kadang berapa tahun? 80 tahun sudah meninggal. Terus umur berapa tahun? Orang sekarang umurnya berapa tahun sudah meninggal, Michael? 90 tahun. 90 tahun kan? Bahkan ada yang lebih muda kan? Ya Yuda, orang-orang sekarang umurnya sampai berapa Yuda? Coba Yuda, tahu nggak orang-orang sekarang nih umurnya sampai berapa tahun Yuda? Kalian tahu Sang Buddha? Kalian tahu kan Sang Buddha kan? Sang Buddha umurnya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak berapa umur Sang Buddha? Siapa yang tahu umur Sang Buddha? Michael tahu umur Sang Buddha berapa tahun sebelum saya lanjutkan? Ayo. 85. Hah? Waduh, masa nggak tahu umur Sang Buddha nih? Bagaimana ini? 85 tahun. Ayo, siapa yang tahu umur Sang Buddha? Yuda tahu umur Sang Buddha berapa? Wah, kita sudah belajar di pelajaran pertama loh. Pelajaran pertama itu Sang Buddha mengajarkan Dharma loh ya. Ini pelajaran kita pertama loh. Umur Sang Buddha berapa tahun? Waduh, pelajaran pertama ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Hah? Berapa tahun umur Sang Buddha? 80 tahun. 95 tahun. 95 berapa? tahun. Hah? 80 tahun. Masa umur Sang Buddha nggak tahu Duh ya. Umur Sang Buddha itu 80 tahun ya.
Saya ingatkan lagi ya, umur Sang Buddha itu 80 tahun. Berapa? 80 tahun. Oke, sekarang saya akan melanjutkannya kembali. Nah, sekarang setelah meninggal Wisaka terlahir di surga. Jadi kalau orang banyak berbuat baik, itu lahirnya pasti di surga ya. Kalau orang banyak berbuat baik, pasti lahirnya di surga. Michael pengen lahir di surga? Yuda pengen lahir di surga? Tentunya kita semua menginginkan terlahir di alam surga. Wisaka lahir kembali di surga Nimanarati ya. Beliau lahir di alam surga Nimanarati. Yaitu adalah surga tingkat kelima. Di sana ia menjadi seorang pelayan raja dewa bernama Sunimita. Dewa Sunimita. Menurut Buddhaghosa ini ya. Menurut Buddhaghosa, Wisaka dan Anathapindika akan menikmati hidup bahagia di alam surga selama 131 kapa. Ini lama sekali ya. Sebelum akhirnya mereka mencapai Nibbana. Ini adalah Wisaka ya. Ini adalah Wisaka. Saya akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini adalah gambar foto reruntuhan stupa Wisaka. Ini adalah gambar reruntuhan stupa Wisaka. Oke, ini adalah materi terakhirnya. Kita lihat ya. Wisaka membangun wihara ya. Ini adalah Ibu Wisaka membangun wihara. Coba Yuda bacakan dulu ini Yuda. Wisaka membangun vihara Ubrama Taman Timur untuk para biku dengan biaya sangat mahal. Wisaka merasa sangat bahagia sehingga Buddha bersama para biku menghabiskan 6 musim hujan di vihara Pubarama. Dalam salah satu khotbah yang disampaikan Buddha kepada Wisaka, Buddha berbicara mengenai 8 kualitas dalam diri seorang wanita yang akan membawanya pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Di gambar 3.4, reruntuhan stupa Wisaka, tempat dunia ini dan di kehidupan selanjutnya menyimpan abu jenazah Wisaka dan Sawati. Inilah Wisaka, seorang wanita yang mengajarkan pekerjaan dengan baik, mengatur para pelayanan, menaruh rasa hormat pada suami dan menjaga kekayaan. Inilah Wisaka, seorang wanita yang memiliki keyakinan sadha kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sila kedermawan, cangga, dan kebijaksanaan. Terima kasih, Yuda. Nah, ini adalah Wisaka ya. Wisaka itu membangun sebuah wihara bernama Wihara Pubarama. Wihara Pubarama ini kalau diartikan namanya taman. Wisaka ini kalau diartikan, aduh kaget ya, ada barang jatuh dari atas. Wisaka ini kalau diartikan namanya adalah Taman Timur Wisaka ya.
Wisaka membangun wihara Pubarama, yaitu Taman Timur. Untuk para biku dengan biaya yang sangat mahal. Wihara ini dibangun dengan biaya yang sangat mahal sekali ya. Wiharanya dibangun dengan biaya sangat-sangat mahal. Wisaka merasa sangat bahagia sehingga Buddha bersama para biku menghabiskan 6 musim hujan di wihara Pubarama. Dalam salah satu khotbah yang disampaikan kepada Wisaka, Buddha menyampaikan mengenai 8 kualitas atau 8 kualitas dalam diri seorang wanita yang akan membawanya pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi Sang Buddha membabarkan khotbah tentang 8 kualitas dalam diri seorang wanita yang akan membawa pada sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau digambar tadi adalah gambar stupa, tempat di mana untuk menyimpan abu jenazah Wisaka di Sawati. Nah, inilah Wisaka. Ini yang kita bahas adalah Wisaka. Wisaka seorang wanita yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mengatur pelayannya, menaruh rasa hormat pada suami, dan menjaga kekayaannya. Inilah Wisaka, seorang wanita yang memiliki keyakinan atau dalam bahasa Pali Sada kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta memiliki sila, memiliki kedermawanan, dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ini adalah Wisaka ya, ini adalah Wisaka. Oke. Setelah kita membahas Wisaka, kita nanti minggu depan akan membahas yang lainnya ya, minggu depan. Tapi hari ini kita cukup hanya membahas Wisaka. Ada pertanyaan? Silakan kalian bertanya tentang Wisaka. Yuda mau bertanya apa? Yuda, nyalakan mikrofonnya. Oke, Yuda ada pertanyaan? Mau bertanya apa Yuda? Nggak ada, Romo. Nggak ada. Michael ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, nggak punya pertanyaan semuanya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan PR untuk kalian ya, PR untuk kalian. Oh Yuda, meringkasnya sudah selesai? Belum, Romo. Belum. Oke lah ya. Silakan PR-nya dikerjakan, ada halaman 77. Diuji kompetensi ya, itu halaman 77, silakan kalian kerjakan. Itu adalah PR untuk kalian. Ini saya tampilkan di sini. Ini ya, 5 ini adalah PR untuk kalian. Nanti kalau lupa ini kalian lihat di YouTube. Ini PR-nya ada 5 soal. Ya. 5 soal ini sebagai PR untuk kalian. Silakan dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas sebelum atau sesudah kita membahas tentang Anatta Pindika. Oke. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan akan kita lanjutkan. Minggu depan kita akan membahas yang namanya penyokong Buddha juga. Penyokong Buddha yang selanjutnya, yaitu adalah Anatta Pindika. Minggu depan kita akan membahas Anatta Pindika. Terima kasih sudah bertemu pada kesempatan pada sore hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Silakan semua tangannya beranjali. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yuda dan juga Michael sudah bertemu di kelas online menggunakan aplikasi Zoom. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya, Michael, Namo Buddhaya, Michael. Michael jaringannya lambat ya.